urusan mereka itu, nggak campur kita soal itu. Saya nggak campur soal itu urusan dia lah. Kita udah lupa juga soal itu. Oke? Kalau misalnya PDI udah ada calon. Nggak ada urusan dengan Bobi. Kita punya calon sendiri gitu. Siapa bang yang udah kuat di? Ada beberapa yang sedang melakukan proses, memang ikut proses pencarian, termasuk gubernur incumbent, juga ada beberapa. Tapi ini nanti kemudian masuk di proses penyaringan di DPP baru diputuskan. Kemudian terkait dengan pilihan politik, ya setiap warga negara oleh konstitusi memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul, termasuk mau bergabung ke partai politik mana. Ada yang bergabung karena idealisme, ada yang bergabung karena kepentingan praktis kekuasaan. Oke, jumpa lagi di channel update. Berita kali ini cukup seru untuk kita bahas. Mengenai Bobi Nasution yang akhirnya bergabung dengan Partai Gerindra. Langkah manuver politik yang Bobi ambil ini menurut saya adalah keputusan yang sangat tepat. Namun memang di sisi lain ada sebagian yang memberikan komentar-komentar negatif, bahkan mencoba menggiring opini, mengaitkan dengan sesuatu hal yang belum tentu terjadi, bahkan tidak terbukti. Sebelum kita lanjut, saya ingin membacakan salah satu komentar negatif yang kali ini kita akan bahas sama-sama ya. Golkar mulai sadar bahwa menantu Jokowi akhirnya gabung ke Gerindra. Gimana urusannya? Berkat Bobi Nasution pun akhirnya memilih partai milik Prabowo Subianto. Erlangga Hartarto mulai kecewa karena menantu Jokowi pilih dari partai si gemoy Prabowo. Siap-siap. Golkar keluar dari koalisi gemoy, tanda-tanda Golkar akan gabung oposisi bersama PDIP dan PKS. Gimana nasib koalisi gemoy? Nah, ini adalah komentar yang menurut saya sih lucu ya. Lucu ya teman-teman. Lucu dan gak logis. Masa partai sekelas Golkar, ya, partai sekelas Golkar loh, yang udah lama, udah berpengalaman, ini baper cuma gara-gara Bobi Nasution. Baper cuma gara-gara Bobi Nasution, dan akhirnya katanya memutuskan untuk menjadi oposisi dengan PDIP. Sedangkan sejarah atau riwayatnya Golkar ini belum pernah menjadi oposisi loh. Dia itu selalu ada di pemerintahan, siapapun yang menang ya dia pasti ada. Jadi menurut saya sih ini lucu dan gak logis lah ya. Apalagi nih, Partai Golkar ini adalah satu-satunya partai yang di pemilu tahun ini mengalami kenaikan yang signifikan. Ya. Kenaikan yang signifikan loh ya. Kalau kita buka data pemilu tahun 2019, Golkar ini mendapatkan suara 12,31% dan bercokol di urutan ketiga. Dan untuk pemilu tahun ini, nah, ini mengalami kenaikan nih ya, menjadi 15,28% dan bercokol di urutan kedua. Jadi kurang lebih dia mengalami kenaikan sekitar 2,9%. Wah, ini luar biasa ya. Makanya kenapa disebut signifikan ya seperti itu. Jadi sekali lagi komentar yang barusan sih kayaknya lucu aja ya. Masa baper langsung memutuskan keluar dari koalisi katanya, jadi oposisi. Rugi dong kemarin ya. Udahlah ya, kita gak usah memberikan narasi-narasi sesat, apalagi menggiring opini yang ujung-ujungnya itu hanya jadi imajinasi saja. Kayak Rocky Gerung jadinya ya. Jadi teman-teman, kalau menurut saya, ini saya juga berkaca flashback belakang. Kenapa keputusan Bobi ini saya anggap adalah keputusan yang sangat tepat? Karena melihat situasi pada waktu Bobi ini digadang-gadang, diusung ya, didorong menjadi calon gubernur,
Dan salah satu partai yang mendorong saat itu adalah Golkar. Ya, isunya si Golkar. Tepat pada bulan April itu, Bobi itu mendapatkan undangan dari ketua umum. Undangannya ada 2, sebagai calon gubernur dan calon wali kota Medan. Nah, di sini letak permasalahannya teman-teman ya. Jadi, setelah mendengar undangan tersebut, tentu DPD Sumatera Utara pun tampaknya kurang terima ya. Karena secara DPD Sumatera Utara ini dia lebih memilih Ijek ketimbang Bobi. Dan menurut saya, kalau kita lihat Ijek ini memang kader yang sudah cukup lama. Dan bahkan Ijek ini adalah orang yang sudah banyak berjuang untuk Partai Golkar di Sumatera Utara khususnya. Nah, makanya pengamat menilai bahwa memang ini si dilema ya. Di sisi lain kalau misalkan Bobi diusung oleh Golkar menjadi calon gubernur, bagaimana dengan Ijek yang sudah berjuang di Sumatera Utara, yang sudah berjuang habis-habisan ya. Bahkan Ijek ini juga kader yang sudah lama. Namun memang di sisi lain dia secara elektoral kalah sama Bobi. Nah, jadinya kan ini masalah. Nah, jadi menurut saya kenapa keputusan Bobi ini sangat tepat yaitu ya, daripada misalkan ya udahlah, daripada ribut-ribut di dalam. Lagian juga Bobi juga belum resmi jadi kader Golkar kan. Dia hanya sebatas dapat undangan doang. Jadi ya bukan pengkhianat namanya. Toh secara ini status Bobi ini bukan kader siapa-siapa. Dia bebas, dia non partai. Jadi dia bebas, punya hak untuk memilih atau masuk ke partai mana aja. Jadi kata pengkhianat itu ya, mohon maaf ya, tidak berlaku. Satu hal yang paling penting adalah, khusus untuk Pilgub Sumatera Utara, siapapun yang akan dicalonkan, mau itu Bobi, mau itu Ijek, menurut saya itu sama-sama putra terbaik bangsa. Tapi memang secara fakta, ya ini secara fakta elektoral itu masih dominan Bobi yang unggul. Jadi menurut saya kemungkinan juga Golkar akan rasional ya, dengan memutuskan apakah tetap mencalonkan Ijek menjadi calon gubernur dan akan berhadapan dengan Bobi Nasution, atau sebaliknya, apakah kontestasi Pilgub ini akan sama halnya seperti Pilpres, di mana akhirnya lagi-lagi Golkar dan Gerindra ini menjalin koalisi dan mengusung Bobi sebagai calon gubernur dengan wakilnya Ijek. Atau bahkan mungkin ada alternatif lain yang kadang-kadang kita pun gak bisa meraba-raba, menerka-nerka, karena sekali lagi teman-teman, dalam dunia politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Bisa jadi mungkin ya, pada akhirnya misalkan Golkar ini berkoalisi dengan PDIP, mengusung Basuki Cahayapurnama dengan wakilnya Ijek, dan akan berhadapan dengan Bobi Nasution. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kita tunggu saja kejutan-kejutan nanti di Pilgub Sumatera Utara. Namun yang pasti kita sebagai rakyat kecil memang ada baiknya untuk selalu melihat riwayat dan rekam jejak, terutama program dan prestasi apa saja yang pernah didapatkan oleh calon-calon yang akan berlaga di Pilgub Sumatera Utara.